Halo Cinefile, gimana kabar kamu? Semoga sehat dan bahagia ya. Kali ini Movirastis mau ceritain film animasi yang berjudul Song of the Sea. Film ini mengambil kisah dari tokoh mitologi Irlandia yaitu Selkie, manusia jelmaan anjing laut. Jika di darat, ia menjadi manusia biasa, tapi habitat aslinya adalah di laut. Secara umum, Selkie memang mirip seperti putri duyung. Bedanya, Selkie tidak separuh-separuh. Apabila sedang menjadi manusia, ia akan 100% manusia. Jika sedang menjadi anjing laut, ia 100% anjing laut. Nah, di sini kisahnya akan berfokus pada keluarga kecil yang tinggal di dekat Mercusuar. Tom Moore, sang sutradara, akan membawa kita merasakan keindahan imajinasi lewat rangkaian visualnya yang ajaib. Nah, gak banyak basa-basi, yuk Movirastis ceritain. Film diawali oleh seorang anak kecil bernama Ben yang begitu dekat dengan sang ibu. Keduanya sering melukis bersama, bernyanyi bersama, dan bercerita dongeng tentang Selkie yang mengantar para peri pulang dengan nyanyian indah. Sebelum tidur, Ben dihadiahi sebuah kerang yang bisa ditiup. Sang ibu yang sedang mengandung selalu berpesan agar menjadi kakak yang bertanggung jawab kepada adiknya. Ben pun sangat antusias menunggu sang adik lahir. Namun, setelah itu, sang ibu meninggalkan mereka. 6 tahun kemudian, Ben sudah besar dan sedang menggambar di pinggir pantai. Lalu, datanglah sang adik bernama Sorcia. Dia ini belum bisa berbicara, bahkan sepatah kata pun. Ben sang kakak nampaknya tidak senang dengan kehadiran adiknya. Karena nggak diajak main, Sorcia tiba-tiba melihat sekumpulan anjing laut. Ia pun menghampirinya. Ben memanggil adiknya agar tidak ke laut, tapi Sorcia tetap berjalan ke tengah. Karena merasakan bahaya, Q menghampiri ke laut dan membuat Ben tertarik juga. Nah, ternyata Ben takut berenang di laut. Kemudian, Sorcia dibawa pulang Ben dengan perasaan kesal. Saat melapor ke ayah, ayahnya tidak marah dan memperlakukan Sorcia dengan baik, karena ia sekarang sedang berulang tahun. Oleh sebab itu, Ben merasa kurang diperhatikan dan merindukan sang ibu. Kemudian, sang nenek dari kota mendatangi mereka dan ngomelin sang ayah karena Sorcia belum bisa juga berbicara. Lalu nenek pun mendandani Sorcia agar cantik di perayaan ulang tahunnya. Tiba-tiba ada angin yang menjibak tirai. Ia pun langsung mengecek kamar Ben dan menemukan sebuah kerang. Tapi kemudian Ben datang dan mengambilnya. Saat perayangan ulang tahun, mereka mau ngambil foto. Pas udah ancang-ancang nih, dengan nakalnya si Ben malah. Sore menjelang malam, sang ayah pergi ke kota untuk mengenang sang istri. Sebelum tidur, Sorcia minta untuk dibacain dongeng. Tapi Ben malah menceritakan tentang Macha, yaitu penyihir burung hantu jahat yang mengambil semua perasaan seorang raksasa hingga ia menjadi batu yang sekarang adalah Pulau Maklir. Padahal, Macha adalah ibu dari raksasa tersebut. Dan sampai saat ini, para peri terus dihantui oleh kejahatan Macha yang bisa membuat mereka menjadi batu. Mendengar hal itu, Sorcia ketakutan dan bersembunyi di balik selimutnya. Lalu Ben menjelaskan kalau itu hanyalah dongeng yang diceritakan sang ibu. Setelah Ben tidur, Sorcia mengendap ke kamar Ben dan mengambil kerangnya. Ia pun mulai mencoba meniupnya. Lalu, banyak butiran cahaya yang menuntunnya ke sebuah bingkai foto sang ibu dan sebuah kunci. Ia pun dituntun lagi menuju sebuah kotak lalu membukanya. Ternyata isinya adalah sebuah jubah dan dengan senang hati Sorcia memakainya. Ia dituntun kembali keluar rumah menuju lautan. Tanpa rasa takut, Sorcia mendatangi anjing laut yang nampak menunggunya. Lalu, ia menyelam mengikuti para anjing laut. Kemudian, Sorcia pun berubah menjadi anjing laut seperti mereka. Butiran-butiran cahaya tersebut menyebar dari kamar kakaknya hingga jauh ke kota. Sang nenek sadar dengan kepergian Sorcia dan mencarinya. Sorcia pun berubah kembali menjadi manusia. Sang nenek yang menemukan kaget, lalu membawanya pulang. Dia ngomel-ngomel karena pulau ini tempat berbahaya bagi anak-anak.
Ben pun bertanya pada ayah tentang jaket George, namun tidak dijawab. Sang ayah kemudian memasukkan jaketnya ke peti dan membuangnya ke laut. Keesokan pagi, Ben dan George dibawa ke kota untuk tinggal bersama nenek. Ben gak mau dan menentang, tapi akhirnya ikut juga. Saat kapten kapal melihat anjing laut, ia takjub karena sudah bertahun-tahun gak ada anjing laut di sekitar sini. Dan Q nampaknya ingin mengejar Ben. Selama perjalanan, Ben membuat peta agar ia bisa pulang ke rumahnya sendirian. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai. Mereka melihat banyak anak-anak lain yang akan bersiap merayakan malam Halloween. Di dalam rumah, George masuk ke kamar nenek dan menemukan jaketnya. Ia pun memainkan kerangnya lagi dan mengundang bulir-bulir cahaya. Lalu, nenek menemukan George sedang bermain air dengan memakai jaket terbaiknya. Mereka pun disuruh tidur dan jaketnya dibuang. Tapi, ada 3 orang berkostum mengambil jaketnya kembali. Karena nggak betah, Ben pun keluar rumah lewat jendela. Dan George mengikutinya. Tak lupa, adiknya diikat tali supaya nggak hilang. Lalu 3 makhluk berkostum ini mengikuti kemana mereka pergi. Sebab mereka mengira George seorang Selkie. Dan Ben membolehkan George meminjam kerang miliknya. Setelah lama berjalan, Ben melihat butiran cahaya dan menghampirinya. Lalu 3 makhluk ini membawa George pergi bersamanya. Ternyata yang membawa George adalah peri. Mereka senang banget menyambut George sang Selkie. Saat mereka bernyanyi bersama, Ben bersembunyi di balik patung dan ada burung hantu yang memantau dari atas. Kemudian saat George disuruh nyanyi, Ben muncul dan bilang kalau adiknya nggak bisa bicara. Ben sangat takjub karena para peri yang diceritakan ibunya ternyata benar-benar ada. Tapi nggak lama, pasukan burung hantu datang dan ingin membawa George. Mereka pun berusaha melindunginya. Lalu, perasaan para peri ini dihisap. Namun saat kerang dibunyikan, membuat toples pecah dan burung hantu kabur. Mereka pun menyuruh Ben untuk mencari jubah asli Selkie, lalu bernyanyi agar mereka semua selamat. Mereka bergegas naik ke bis. Tapi ketika George melihat butiran cahaya, ia membuka pintu darurat dan turun. Diomelin dong. Sekarang mereka mengikuti cahaya ajaib dengan berjalan kaki. Kemudian di tengah hutan, mereka bertemu dengan Q. Lalu Q mengantar mereka pulang. Tapi George sakit dan rambutnya memutih. Kemudian George digendong di atas Q. Setelah berjalan cukup lama, hujan datang. Lalu George terjatuh. Ben pun menggendong George ke dalam sebuah gereja. Kakinya Ben gatal-gatal sebab ilalang. Lalu George membantu mengobatinya. George meniup kerang lagi. Lalu muncul cahaya menuju ke dasar kolam. George memberikan kerangnya ke Ben. Lalu Ben panik banget. Dan ia tertarik oleh Q yang terikat tali. Tapi pas di dalam air, ikatannya lepas. Semunculnya Ben di permukaan, ia menggunakan sekoci yang tersedia dan mengikuti cahaya sambil mencari adiknya. Ben sampai di tempat yang aneh, dipenuhi rambut dan bertemu dengan Sanaki. Rambutnya sangat panjang, di setiap helainya menyimpan sebuah memori. Sanaki menunjukkan kisah Maklir, seorang raksasa yang sakit hati, dan tangisannya berubah menjadi lautan. Lalu, Makam mengirim burung untuk menyerap penderitaannya, hingga membuatnya menjadi batu. Setelah itu, Ben meminta bantuan untuk menemukan adiknya. Ternyata, George udah dibawa Maka. Sanaki pun menyuruh Ben untuk mengikuti helaian rambut untuk menyelamatkan adiknya. Hingga ia menemukan memori masa lalunya. Dulu, sang ibu pergi ke laut dengan alasan menyelamatkan sang bayi.
Ternyata sang ibu meninggal saat melahirkan Sorcia. Sang ayah sangat terpukul. Begitu pula dengan Ben yang awalnya senang menyambut sang bayi, berubah menjadi kesal sebab kematian ibunya. Ia terus berjalan hingga tiba di kediaman Mecha. Saat menyeberang melewati batu-batu, ia selalu diingatkan agar berhati-hati. Di dalam, ia melihat banyak sekali toples dan bertemu dengan Macha. Macha menghasut Ben dan ingin menyerap perasaannya. Namun, Q menggonggong dan membuat Ben tersadar kembali. Macha pun menjadi marah. Tapi, ia langsung meredam amarahnya. Melihat kesempatan itu, Ben segera kabur. Sesampainya di atas, Sorcia telah menjadi setengah batu. Lalu, Ben mencoba menghancurkan toplesnya, tapi nggak bisa hancur. Ia pun keinget kalau suara kerang bisa menghancurkan toplesnya. Tapi dia nggak bisa membunyikannya. Sorcia mencoba untuk membunyikan, tapi sudah terlalu lemas. Karena udah terdesak, mereka pasrah dan Ben meminta maaf pada adiknya. Lalu, Sorcia meniup kerangnya hingga membuat toples-toplesnya pecah dan mengganggu emosi Macha. Kerangnya pecah dan membuat rambut Sorcia memutih seluruhnya. Macha juga bersedih atas kesalahannya yang telah ia perbuat. Ben pun bersimpati kepadanya dan ia meminta bantuan agar semuanya bisa diperbaiki sebelum terlambat. Lalu Mecha mengeluarkan angin yang mengantarkan mereka sampai pulang ke rumah. Sang nenek juga terbangun dan menyadari bahwa cucunya telah pergi. Sesampainya mereka di mercusuar, Ben menanyakan soal jubah kepada ayahnya, tapi nggak dijawab, dan sang ayah ingin membawa Sorcia ke rumah sakit. Namun, saat Ben bertanya dengan lantang di mana jubahnya, sang ayah dengan tegas bilang telah membuangnya ke laut. Di perjalanan mereka, Ben memutuskan untuk lompat dari perahu, menyelam dengan mengikuti cahaya, dan dibantu oleh anjing laut. Sang ayah yang panik juga langsung mencarinya. Di dasar laut, Ben menemukan peti dan mengambil jubahnya. Ia juga ditolong sang ayah. Kemudian, jubahnya dipakaikan ke Sorcia, dan Sorcia menjadi sadar. Lalu, kapal mereka terbalik. Dan di dalam laut, Sorcia berubah menjadi anjing laut lagi. Mereka semua pun dibawa ke Pulau Maklir. Tapi setelah menepi, Sorcia kembali lemas. Ia harus menyanyikan sebuah lagu. Karena Sorcia baru bisa ngomong, kemudian Ben menuntunnya bernyanyi seperti apa yang dilakukan ibunya dulu. Saat Sorcia bernyanyi, membuatnya melayang ke udara. Keajaiban nyanyian Sorcia menyebar ke seluruh kota dan membebaskan para jiwa yang telah menjadi batu sebelumnya dan menuntun mereka pulang. Lalu, sang ibu muncul di hadapan mereka. Dia ingin membawa Sorcia karena ia adalah Selkie. Tapi Ben memohon untuk jangan membawa Sorcia. Ibunya pun memberi Sorcia izin untuk tinggal. Sebelum ia pergi selamanya, ia memeluk Sorcia untuk yang terakhir, mencium suaminya, dan mencium Ben. Sang ibu berpesan agar Ben selalu mengingatnya di dalam dongeng dan lagunya. Karena sang ibu sangat mencintai mereka. Sang ayah juga meminta maaf kepada anak-anaknya karena telah mengabaikan mereka selama ini. Setibanya nenek di tepi pantai, ayah langsung memeluknya dan mereka pulang ke rumah. Sekian lama berlalu, mereka berempat menjalani hidup dengan bahagia. Dan saat Ben ulang tahun, ia dijaili juga oleh Sorcia. Nah, itulah cerita film Song of the Sea. Film ini berhasil banget memanjakan mata dan mengaduk emosi dengan jalan cerita yang sederhana. Penuh warna yang berkilauan layaknya alam mimpi. Bahkan visualnya memperhatikan sampai ke detail terkecil, di mana ornamen disajikan dengan lekuk garis yang begitu indah. Jika kamu udah pernah nonton film ini, pasti senang banget deh sama backsound super moody yang disajikan sepanjang film. Kalau kamu suka dengan video ini, pastikan untuk tekan like ya.
Apresiasi dari kamu berharga sekali untuk semangat kami. Makasih sudah nonton video Movie Rastis. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.